Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Perkenalkan ya, nama aku Uli Hidayat dari kelas 2D33. Nah, di sini aku diberi amanah dari pihak angkatan untuk jelasin ya materi mengenai official statistik bidang sosial dan kependudukan atau biasa disingkat dengan OSOSDUK untuk yang pertemuan pertama ya. Oke, kita next. Nah, ini aku udah buat mind map dari PPT yang pertama. Di sini ya maaf ya warnanya agak norak. Jadi di sini ada cakupan ya, ada yang pertama cakupan ada pertama BPS, kemudian OSOS dan pembangunan, yang ketiga sensus penduduk, yang keempat adalah hasil SP 2020. Nah, BPS itu sendiri terbagi menjadi dua yaitu apa itu BPS, struktur organisasi ya, pun yang lainnya ya. Ini udah aku buat ya sedetail mungkin dan sesederhana mungkin. Silahkan dipelajari. Oke, sekarang kita masuk ke pertemuan pertama itu materi mengenai Badan Pusat Statistik. Ya, tadi aku udah bilang ya, dalam BPS itu sendiri ada dua submateri. Yang pertama mengenai apa itu BPS, yang kedua adalah struktur organisasi dari BPS itu sendiri. Oke, apa itu BPS? Nah, kayaknya ini udah nggak perlu dijelasin lagi lah sama teman-teman. Masuk ke STIS kan udah pada tahu kan kita STIS itu dinaungi oleh sebuah badan yang namanya Badan Pusat Statistik. Ini dia logonya ya. Ini kantor BPS Pusat. Nah, bagi teman-teman yang belum pernah ke kantor BPS Pusat, ya kita berkenang ria ya. Aku juga belum pernah ke sana. Walau udah di Jakarta hampir 1 tahun. Nah, ini kantor BPS Pusat. Kalau ini contoh kantor BPS Kabupaten ya, Magetan, Jawa Timur. Nah, Badan Pusat Statistik sendiri adalah sebuah lembaga pemerintah non kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Awalnya BPS itu bernama Biro Pusat Statistik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang sensus dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang statistik. Nah, sebagai pengganti kedua undang-undang tersebut ya, ditetapkan sebuah undang-undang baru nih, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 97 tentang statistik. Berdasarkan undang-undang ini yang tindak lanjut dan peraturan-perundangan di bawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diubah menjadi Badan Pusat Statistik. Nah, itu materi yang kedua itu mengenai struktur organisasi dari BPS itu sendiri. Yang pertama ada kepalanya yaitu Pak Kecu ya, Pak Kecuk. Di sini ada sekretaris utama. Nah, karena di sini kita membahas masalah sosial kependudukan, jadi kita berfokus kepada Deputi Bidang Statistika Sosial. Nah, di dalamnya ada sosial kependudukan ya, ketenagakerjaan, kesejahteraan rakyat, ketahanan sosial. Nah, di sini fokusnya kita nih. Ini adalah kepala dari Deputi Statistik Sosial. Dalam struktur Deputi Sosial sendiri ada 3 direktorat dan 11 subdirektorat. Nah, ini ada direktoratnya ya. Itu tadi aku sudah bilang ada kependudukan ketenagakerjaan, kemudian ada kesejahteraan rakyat, dan ada juga ketahanan sosial. Subdirektoratnya banyak banget, silahkan dibaca sendiri ya. Seksinya juga apalagi, ya ini kayak beranak pianak ya. Oke, kita masuk ke materi berikutnya. Yaitu yang kedua, yaitu OSOSDUK dan pembangunan. Nah, ini bukan ini pembangunannya jokesnya receh ya. Ini bukan pembangunan nih, ini salah gambar. Kayaknya ada yang hack nih. Nah, ini dia pembangunan yang benar ya. Jadi dalam materi OSOSDUK dan pembangunan sendiri, kita mempelajari mengenai 4 submateri. Yaitu yang pertama mengenai official statistics, yang kedua indikator sosial, yang ketiga peran OSOSDUK dalam pembangunan, yang keempat adalah kegiatan OSOSDUK oleh BPS itu apa aja. Oke. Sekarang kita masuk ke materi yang pertama yaitu mengenai apa itu official statistic. Menurut OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, official statistik atau statistik resmi adalah statistik yang disebarluaskan oleh Sistem Perstatistika Nasional, misalnya BPS, kecuali yang secara eksplisit dinyatakan enggak resmi. Apa sih pentingnya official statistik? Ada 3 ya poin pentingnya. Yang pertama, official statistik itu adalah rujukan bagi pembangunan bangsa. Yang kedua adalah dasar perencanaan dan evaluasi program-program pembangunan. Yang ketiga, mengukur keberhasilan kinerja pemerintah. Nah, ada 10 ya prinsip official statistik, yaitu yang pertama lembaga resmi. Jadi official statistik itu dihasilkan oleh sebuah lembaga resmi, kalau di Indonesia namanya BPS ya. Yang kedua, bersifat profesional dalam pengelolaannya. Ketiga,
datanya itu dibuat sesuai standar ilmiah. Yang keempat, hak berpendapat, maksudnya lembaga resmi tersebut ya, dalam hal ini kalau Indonesia namanya BPS, bisa berpendapat, mempunyai hak berpendapat terhadap hasil statistik yang keliru gitu ya. Yang kelima, sumber datanya juga ya harus diperhatikan. Yang keenam, bersifat rahasia. Datanya yang dihasilkan itu bersifat rahasia ya, data-data individu ya. Yang ketujuh, regulasinya bersifat transparan, jadi aturannya apa aja. Kemudian hasilnya juga transparan. Yang kedelapan, kerjasama lembaga statistik. Maksudnya lembaga statistik resmi tersebut yang tadi aku udah bilang BPS ya, bisa bekerja sama dengan lembaga statistik lain, baik internal maupun eksternal. Kemudian yang kesembilan itu konsisten dan efisien ya. Maksudnya ini hasilnya ya. Hasilnya itu harus konsisten efisien, hasil statistik dari official statistik. Yang ke-10, kerjasama bilateral dan multilateral. Maksudnya lembaga statistik tersebut bisa bekerja sama dengan beberapa negara ya, lembaga statistik yang lain ataupun banyak negara ya, multilateral. Nah, gimana nih cara cepat hafalnya? Nah, di sini aku udah buat ya sebuah singkatannya agak sedikit tanda kutip norak. Jadi singkatannya lepas hasrat re. Wah, kayak ala-ala Jawa ya. Oke, jadi di sini aku udah tanda yang warna hijau ya. L itu adalah lembaga resmi ya. Kemudian P profesional, S itu standar ilmiah, H itu hak berpendapat, S-nya sumber data, R-nya rahasia, R-nya itu regulasi yang transparan, 3K ini maksudnya KKK gitu ya. Kerjasama lembaga statistik, konsisten dan efisien, kerjasama bilateral dan multilateral gitu. Gimana? Udah dihafalkan ya? Oke, sekarang kita masuk ke materi berikutnya. Itu indikator sosial. Tadi kan ada yang pertama kan tadi official statistik, yang kedua indikator sosial. Nah, indikator sosial didefinisikan sebagai statistik yang dapat menggambarkan kondisi dan tren sosial yang berdampak pada kesejahteraan penduduk, gitu ya. Apa aja indikator sosial? Yang pertama kemiskinan ya. Ini gambar kemiskinan ya. Ada seorang bocah di sini, awas ada kereta. Yang kedua pendidikan ya, seperti kita sekarang yang kuliah di STS. Ketiga harapan hidup, yang jomblo. Yang keempat pengangguran, yang kelima, nah ini bonus nih, kelahiran, imut kan? Oke, sekarang kita masuk ke materi ketiga yaitu peranan OSOSDOK dalam pembangunan. Apa aja sih perannya? Ada dua ya perannya. Yang pertama adalah memberikan data tentang indikator-indikator sosial dasar untuk evaluasi kemajuan dan masalah-masalah yang menghambat kemajuan pembangunan bidang sosial tertentu. Yang kedua, untuk monitoring dan evaluasi serta kajian indikator-indikator sosial. Oke. Kemudian apa aja sih kegiatan official statistik sosial dan kependudukan oleh BPS itu sendiri? Ada 7 ya kurang lebih. Yang pertama adalah sensus penduduk yang baru kita laksanakan yang tahun ini dan tahun lalu. Kedua Susenas ya, survei ekonomi nasional, sensus ekonomi nasional. Yang ketiga, tadi survei ya. Yang ketiga Sakernas ya. Keempat Podes mengenai potensi desa. 5 SDKI ya, survei demografi dan kesehatan Indonesia. 6 survei pengukuran tingkat kebahagiaan atau SPTK. Yang ketujuh survei perilaku anti korupsi atau SPAK. Nah, masih banyak ya yang lainnya, di sini hanya aku sempat isi 7 aja. Nah, sekarang kita masuk ke poin C, yaitu mengenai sensus penduduk. Nah, di sini ada lumayan banyak ya submaterinya, ada 13. Wah, mantap lah. Yang pertama adalah pengenalan ya, 2 dasar pelaksanaan, 3 tujuan, sampai yang ke-13 adalah pendataan long form. Oke, sekarang kita masuk yang nomor 1 yaitu mengenai pengenalan. Ini ya, nomor 1. SP 2020 adalah sensus penduduk yang ke-7. Nah, kemudian apa sih tujuan dari SP itu sendiri? Di sini mencatat Indonesia menuju satu data kependudukan untuk Indonesia maju. Di sini terkait dengan sebuah aturan yang baru yang ditetapkan yaitu Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang satu data Indonesia. Nah, yang kedua lah dasar pelaksanaan dari sensus itu sendiri apa sih? Nah, di sini ada beberapa ya dasar pelaksanaan. Yang pertama dalam segi undang-undang ada Undang-Undang nomor 16 tahun 97, nomor 23 tahun 2006, 52 2009, 24 2013,
5199 ya. Lumayan ya, silahkan dibaca sendiri. Kemudian United Nations Recommendation 2017, asik kalau Inggris. Population and Housing Census 2020. Nah, yang ketiga Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang satu data Indonesia, tadi aku udah bilang di awal. Yang keempat adalah Perpres nomor 62 tahun 2019 tentang strategi nasional percepatan administrasi kependudukan untuk pengembangan statistik hayati. Nah, kita masuk yang ketiga, yaitu mengenai tujuan dari sensus penduduk 2020. Nah, ada dua ya di sini tujuannya. Yang pertama adalah menyediakan data jumlah, komposisi, distribusi, karakteristik penduduk Indonesia menuju satu kependudukan Indonesia, baik de facto maupun de jure. Yang kedua adalah menyediakan parameter demografi, yaitu fertilitas, ya, mortalitas, dan migrasi, serta karakteristik penduduk lainnya untuk keperluan proyeksi penduduk dan indikator SDGs. Di sini ada beberapa perubahan mendasar ya, SP 2020 dibandingkan SP sebelumnya. Yang pertama, dia menggunakan metode kombinasi ya, menggunakan kombinasi data dari BPS dan juga dari Kemendagri ya, data administrasi kependudukan. Yang kedua, moda pengumpulan data. Di sini ada sebuah inovasi ya, menggunakan SP online. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang keempat, itu mengenai manfaat SP 2020. Jadi yang pertama, manfaatnya itu sebagai evaluasi pembangunan dari RPJMN. Apa itu? Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan SDGs ya. Tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, perencanaan di berbagai bidang ya. Baik itu di perumahan ya, pendidikan, kesehatan, politik keamanan, sosial budaya, investasi, transportasi, kebutuhan komunikasi, tata ruang, dan masih banyak lainnya ya. Oke. Kemudian yang kelima, pelaksanaan dari SP 2020. Yang pertama, siapa sih yang disensus? Nah, yaitu WNI dan warga negara asing yang telah atau akan tinggal selama minimal 1 tahun di Indonesia. Yang kedua, metodenya apa ya? Metodenya menggunakan kombinasi, yaitu menggunakan data Adminduk sebagai basis data dasar. Nanti di lapangan akan dicocokkan lagi oleh petugas cacah. Ya, yang ketiga, kapan sih SP 2020? Nah, yang pertama, sensus penduduk online itu 15 Februari sampai 29 Mei 2020. Nah, pendataan lapangannya itu September 2020. Ini agak sedikit mundur ya, dikarenakan yang lalu ada pandemi corona. Kemudian di mana pelaksanaannya? Di seluruh wilayah Indonesia termasuk perwakilan RI yang ada di luar negeri teritorial Indonesia beserta keluarganya. Itu di sini misalnya duta besar ya, duta besar di luar negeri dicacah juga, dia dianggap sebagai WNI gitu ya. Pengumpulan datanya menggunakan seperti apa? Ada 3 ya. Pertama SP online, yang kedua metode DOPU ya, drop off pick up. Maksudnya kita bagi kuesioner ke masyarakat, nanti kita ambil lagi setelah beberapa hari gitu ya. Yang ketiga wawancara dan kuesioner. Yang keenam mengenai konsep dari penduduk. Nah, penduduk yang dicatat dalam SP 2020 itu memenuhi konsep penduduk, yaitu yang benar-benar tinggal di wilayah SLS tersebut selama 1 tahun atau lebih, atau bertujuan untuk menetap lebih dari 1 tahun. Misalnya kita nih yang dulu ya ngekos di Jakarta, kan kita belum 1 tahun tuh. Nah, tapi kan kita berniat menetap di sana lebih dari 1 tahun. Nanti kita bakal dicacah ya kalau SP 2020. Tapi yang lalu kan kita pulang ke daerah masing-masing lah ya. Jadi dicacah di kampung masing-masing. Oke. WNI ya, ini ada konsepnya WNI ya, WNA, kemudian keluarga dan anggota keluarga. Jadi keluarga itu dia berbasis pada kartu keluarga ya. Jadi walaupun ada orang yang masuk ke rumahnya kita ya, tinggal di sana selama beberapa bulan, tapi dia bukan dalam kartu keluarga, dia nggak termasuk keluarga kita gitu ya. Masuk yang ketujuh, yaitu mengenai proses bisnis dari SP 2020. Nah, maksudnya proses bisnisnya apa nih? Maksudnya tahap-tahap ya, tahap-tahap pelaksanaan proses bisnis. Jadi di sini yang tadi aku udah bilang ya, SP online 15 Februari sampai 29 Mei 2020, kemudian pendataan lapangan September 2020. Ya di sini ada ya, yang pertama koordinasi dan konsolidasi, kedua penyiapan basis data dasar yaitu dari Kemendagri. Yang ketiga sensus penduduk online, keempat penyusunan daftar penduduk, 5 pemeriksaan daftar penduduk, 6 verifikasi lapangan, dan 7 pendataan penduduk. Ya, gitu ya. PB SP 2020.
Yang kedelapan, gimana nih sensus penduduk di masa pandemi ini ya? Apa ada beberapa tantangan ya? Jadi ada beberapa tantangan dihadapi. Yang pertama mengenai penerapan protokol kesehatan. Jadi dalam SP kali ini petugas CC itu mengurangi interaksi tatap muka bersama responden ya karena dikarenakan pandemi. Yang kedua, penggunaan alat pelindung diri atau APD wajib untuk semua negara yang melaksanakan sensus. Yang kedua, realokasi anggaran untuk penanganan pandemi ya. Yang lalu dana untuk sensus ya tiba-tiba dialokasi ulang kembali untuk membantu penanganan dari pandemi itu sendiri. Jadi yang lalu sempat turun banyak ya. Yang kedua, gimana nih respon berbagai negara? Jadi 31 negara menunda atau memperpanjang periode sensus termasuk Indonesia itu sendiri. 13 negara melaksanakan sesuai jadwal atau menggunakan sensus register base. Nah, Jepang, Korea, Finlandia. Pertanyaannya, kenapa nih Indonesia nggak pakai sensus register base? Ya, because karena di Indonesia itu budaya untuk melapor ke pendudukan itu ya, dinas kependudukan itu masih kurang banget. Jadi kita nggak bisa melaksanakan register base karena kita sendiri itu nggak punya inisiatif untuk melapor. Biasanya kan kalau kematian nggak dilapor tuh ke dinas kependudukan atau kelahiran ya gitu ya. Jadi datanya itu nggak update, harus pakai sensus penduduk ya. Nggak bisa pakai register base. Oke, yang kesembilan tadi kan udah disebut ya bahwa ada pandemi. Gimana nih penyesuaian dari proses bisnis SP 2020 ya. Di sini bertahu ya bahwa SP online kan awalnya 15 Februari sampai 31 Maret nih. Nah, tiba-tiba nih gara ada pandemi diperpanjang hingga 29 Mei 2020. Diperpanjang hingga 1 bulan ya yang lalu. Kemudian yang kedua, penyusunan daftar penduduk, pelatihan petugas ya yang awalnya direncanakan tatap muka, akhirnya diubah menjadi online ya yang lalu. Kemudian kelengkapan petugasnya diberikan alat rapid test ya, di rapid test plus APD-nya. Nah, setelah itu di pendataan penduduknya ya yang semulanya kan awalnya kan CAPI dan PAPI ya, paper dan computer assisted, disesuaikan menjadi DOPU dan PAPI. DOPU ini kan tadi aku udah bilang ya, drop out and pick up. Nah, akhirnya gimana? Beban petugasnya pun bertambah ya. Karena itu tadi, DOPU itu kan tergantung dari kemampuan dari respon itu sendiri ya untuk mengisi. Jadi harus dicek berapa kali. Kemudian variabel yang dilihat situ ada jumlah persebaran distribusi penduduk, jenis kelamin, struktur umur, keberadaan penduduk berdasarkan status domisili. Oke, kita masuk yang ke-10 ya, mengenai organisasi lapangan SP 2020. Ya di sini ada BPS Kabupaten Kota, di bawahnya ada Koseka ya. Setelah itu satu Koseka itu membawahi 15 petugas sensus. Ini dia banyak ya petugas 15 petugas sensus. Di sini ada garis putus-putus, itu maksudnya garis berkoordinasi ya. Maksudnya Koseka berkoordinasi dan camat ya, lurah kepala desa, petugas berkoordinasi dan pengurus LSS ya, SLS. Nah, kemudian apa aja sih dokumen dalam SP 2021 September? Udah banyak ya di sini dokumennya, ada RP1, WA, KD1, KD2. Ya, silakan dibaca sendiri ya. Apa jenis dokumennya, kemudian apa maknanya, kemudian siapa yang kerjain, apakah kostek atau petugas sensus ya. Silakan dibaca. Nanti aku share link PPT-nya. Nah, yang ke-12 adalah metode pengumpulan data SP 2020 ya. Yang lalu kan karena pandemi jadi Indonesia itu dibagi menjadi 3 daerah ya. Ada yang daerah namanya zona merah, kemudian zona kuning sama zona hijau ya. Jadi kalau pada zona hijau atau zona 1 itu DOPU ya. Dia menggunakan DOPU. Jadi verifikasi lapangan, setelah itu kuesionernya tinggal diberikan kepada masyarakat yang belum SP online, nanti diambil kembali. Kalau zona kuning atau zona non-DOPU, jadi petugasnya datang nih ke rumah masyarakatnya secara door to door ya, nanti dicacah gitu. Kemudian zona ketiga atau zona di sini yang warna merah, di sini dia diperbolehkan wawancara. Jadi dalam ini misalnya di Papua. Di sana kan persebaran COVID-nya kan nggak terlalu banyak ya. Jadi masih diperbolehkan wawancara tetapi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat ya. Oke, yang ke-13 itu mengenai pendataan long form SP 2020. Jadi walaupun udah selesai yang kemarin publikasinya kan, tapi masih ada lagi nih kerjaan dari SP 2020, yaitu ada di 2021 pendataan long formnya.
Jadi kuesioner yang akan diberikan nanti pada 2021 nanti akan lebih detail ya dan lebih banyak ya. Kapan pelaksanaannya? September 2021. Sampelnya dia bukan lagi sensus ya, tapi dia menggunakan sampel 5% dari keluarga atau 4,2 juta kartu keluarga. Kemudian estimasinya itu sampai level kabupaten ya, enggak sampai estimasi level kecamatan atau lurah ya kayak SP 2020. Pengumpulan datanya ada dua ya, modanya itu CAPI dan PAPI. Variabel yang dikumpulkan banyak nih, ada 59 pertanyaan. Wow, individu, fatalitas mortalitas, migrasi, ketenagakerjaan, disabilitas, pendidikan, dan perumahan. Sekarang kita masuk ke bagian yang berikutnya, itu bagian D, yaitu hasil dari SP 2020. Nah, gimana nih hasil dari SP 2020? Jadi di sini ada 5 ya hasilnya penyajiannya. Yang pertama adalah penduduk sensus, kedua penduduk hasil sinkronisasi, yang ketiga penduduk per pulau, yang keempat rasio jenis kelamin, yang kelima adalah komposisi umur. Penduduk sensus. Nah, jadi di sini kita ketahui ya jumlah penduduk hasil sensus dalam satuan juta jiwa. Ternyata ya pada 2020 ini dia bertambah nih, dari 2010 kan 237,63 juta menjadi 270,20 juta. Jadi meningkat hampir 7 kurang lebih berapa nih? 33 juta ya. Iya, meningkat 33 juta lebih. Lumayan nih. Yang bata barnya ini apa namanya? Yang bar ini menyatakan jumlahnya ya, sedangkan garis-garis ini menunjukkan laju pertumbuhan penduduknya ya. Walaupun jumlahnya kita bertambah, tapi ternyata lajunya itu menurun ya. Dari awal ya 2,10% pada tahun 1971 menjadi 1,25% pada tahun 2020. Yang kedua, jumlah penduduk hasil sinkronisasi antara hasil SP 2020 dan data administrasi kependudukan dari Kemendagri. BPS merilis 270,20 juta jiwa, sedangkan Kemendagri merilis 271,35 juta jiwa. Jadi ada sedikit perbedaan ya. Nah, perbedaan ini kemungkinannya karena ada mungkin yang masyarakat yang nggak melaporkan kematian ya, atau kelahiran nggak dilaporkan. Jadi data di Kemendagri itu nggak apa namanya up to date gitu ya. Kemudian ketiga, penduduk Indonesia menurut pulau hasil SP 2020 masih sama seperti yang 10 tahun yang lalu ya. Ternyata dominan masyarakat Indonesia itu bertempat tinggal di Jawa sebesar 56,10%. Sedangkan yang terbanyak kedua itu Sumatera 21,67% ya, Sulawesi ini 7,36%, Kalimantan 6,15%, Bali dan Nusa Tenggara 5,54%, dan Maluku Papua 3,17%. Ternyata masih banyaknya terkonsentrasi di Pulau Jawa. Yang keempat adalah rasio jenis kelamin penduduk Indonesia tahun 1971 sampai 2020. Ya di sini angkanya pada SP 2020 adalah 102. Maksudnya apa nih? Jadi maksudnya terdapat 102 penduduk laki-laki ya dibanding untuk setiap 100 perempuan ya. Itu namanya rasio jenis kelamin, itu perbandingan penduduk laki-laki terhadap perempuan. Artinya apa? Artinya ternyata pada 2020 ini Indonesia lebih banyak laki-laki nih dibandingkan perempuan. Wah, gitu ya. Jadi laki-laki sekarang harus mencari. Waduh. Oke, sekarang kita masuk yang kelima, yaitu mengenai komposisi umur penduduk Indonesia dalam satuan persen ya. Di sini ada proporsi penduduk usia 0 sampai 14 ya, yang ditunjukkan oleh garis warna biru, 15 sampai 64 ya, warna merah, dan 65 ke atas oleh warna hijau. Ternyata 0 sampai 14 itu cenderung menurun ya trennya, sedangkan 15 sampai 64 itu cenderung menaik ya. Dan 6-15 ini dia cenderung juga menarik. Artinya apa? Angka harapan hidupnya itu naik gitu ya. Kesejahteraannya semakin bagus. Oke, kayaknya itu aja yang aku bisa sampaikan untuk pembelajaran pada kali ini. Saya semangat ngambis and keep safety. Oke, aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.